Kepala Sekolah SD Negeri 15 dalam acara seminar budaya positif yang akan dinarasumberi oleh saya sendiri, yaitu Fitri Haryati SY, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau. Untuk membuka acara pada siang hari ini, ada baiknya kita melafaz basmalah terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan kita seminar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara seminar pada siang hari ini, yang pertama adalah kata sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan seminar kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 15 Lubuk Linggau, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah pada siang hari ini. Kita seminar budaya positif akan disampaikan oleh Fitri Haryati SY. Secara langsung kita akan mulai masuk ke kegiatan seminar kita, yaitu tentang budaya positif. Akan dinarasumberi oleh saya sendiri. Kita di sini tujuannya untuk sharing ibu-ibu, bukan saya yang mengajar, namun saya memberi pengetahuan. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu apa itu budaya positif. Inilah peran saya di sini, memberitahu bagaimana apa sih budaya positif itu di sekolah dan bagaimana menerapkannya di sekolah. Nah, langsung aja Ibu ya. Budaya positif itu ada terbagi menjadi 6 intisarinya, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir kita akan melaksanakan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang ada di kelas, baik di kelas ataupun sesama guru. Masuk yang pertama ya Ibu. Sebelum pertama, untuk lebih semangat, kita akan melakukan stretching terlebih dahulu untuk membangkitkan konsentrasi dan semangat kita menerima materi pada hari ini. Baiklah Ibu-ibu, kita berdiri terlebih dahulu. Yang panjang, yang pendek, yang ya, sama-sama kita ikuti gerakannya ya Bu. Ibu semua, bagaimana Ibu? Sudah siap menerima materi? Ya. Terima kasih. Baiklah Ibu-ibu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya di sini Ibu berdiferensiasi, setiap anak sebenarnya dalam kelas itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita pukul rata Ibu. Misalnya dengan menggunakan infokus saja, belum tentu anak-anak tuh bisa menyerap materinya dengan
Ada yang melalui literasi, melalui bacaan, ada yang melalui gambar misalnya, ada yang melalui musik. Dia memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Bagaimana caranya? Kita tentukan pertama sekali dengan diagnostik dulu, terlebih dahulu. Kita sudah melakukannya kan ya ibu-ibu ya, yang merdeka itu awal pembelajaran kita melakukan diagnostik dulu. Gimana sebenarnya ketertarikan anak? Bagaimana inginnya dia belajar gitu ibu? Di sini maksudnya paradigma baru. Kemudian selanjutnya di kalangan kita terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru itu mengontrol murid. Maksudnya anak yang diam, anak yang duduk rapi, menurut kata kita itu sebenarnya menurut kata kita itu anak yang baik, anak yang disiplin. Sebenarnya tidak ibu. Ya, belum tentu anak yang duduk rapi, kemudian dia diam, dia nurut, itu sebenarnya mutunya belum. Anak yang duduk rapi, kemudian dia diam, dia nurut, itu sebenarnya mutunya belum tentu ibu di sana. Itu yang sering terjadi. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif di sini banyak hal yang lain, di mana kita tidak perlu memposisikan diri itu sebagai penghukum atau memberi rasa bersalah kepada anak sehingga anak itu nyaman untuk di kelas. Kemudian disinilah kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Maksudnya di sini ibu. Nah yang ke awalnya realita atau kebutuhan kita sama, sebenarnya realita kebutuhan kita itu berbeda. Ini yang sebelah kiri itu adalah realita miskonsepsi kita selama ini. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan setiap orang itu tidak melihat dari sudut pandang yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di sini kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya kita tidak bisa, pandangan kita samakan dengan orang itu tidak bisa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya kalau masuk ke teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan atau alasan kenapa itu dilakukan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya hanya murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri sebenarnya. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksudnya ketika kita memarahi atau menasihati anak itu menolak, berarti itu hal yang buruk. Tidak sebenarnya. Dia memiliki pandangan atau sesuatu pemikiran sendiri untuk mengontrol dirinya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini sering terjadi pada anak. Apalagi kita sering mengasih penghargaan pada anak, sebenarnya itu tidak tepat. Karena di sana banyak akan timbul kerusakan mental, di mana seorang anak yang dapat penghargaan di belakangnya akan mendapat cemoohan dari kelompok lain. Yang pertama, kedua juga akan terjadi pengucilan dengan anak-anak yang tidak dapat penghargaan. Maka dari itu adanya disiplin positif di sini artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebajikan universal banyak ibu kalau mau dijelaskan. Ada rasa tanggung jawab, disiplin, saling menghormati, terus tenggang rasa, peduli, itu termasuk kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Kalau menurut kurikulum sekarang, yang istilahnya tuh profil pelajar Pancasila, program lifestyle, itu yang kalau kita masih ada di kolom yang pertama, ya kan? Ini nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nanti kita masuk keyakinan kelas, disitulah akan diterapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Nah, sebelum kita memasuki ingin membuat suatu keyakinan, kita harus paham dulu sebagai seorang guru kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu
dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia, nih ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kita harus punya ini dulu Ibu sebelum membuat keyakinan pada anak-anak kita di kelas. Sebenarnya tidak dengan anak kelas saja, hubungan kita antara warga sekolah juga kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita paham ini, maka kita suatu keputusan kita itu akan melihat berdasarkan apa perilaku mereka itu. Kemudian motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sebenarnya itu tidak perlu kita lakukan, bahwasanya yang kita perlu lakukan adalah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nih, ada bedanya antara hukuman, konsekuensi, bahwasanya yang kita perlu lakukan adalah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nih, ada bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba Ibu kita tanya dulu. Sebenarnya kita dalam kelas itu yang mana yang sering kita lakukan di kelas? Ibu-ibu, yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Di situ sudah ada hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Yang mana yang sering kita lakukan di sekolah? Kalau jujur saja saya pun awalnya yang sering saya lakukan di kelas itu hukuman sama konsekuensi. Sebelum saya tahu apa itu segitiga restitusi, di mana kita memukul rata bahwasanya menghukum itu salah satu cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya. Dan konsekuensi ya Bu ya, misalnya kalau kamu tidak tulis PR 2 halaman ya, nah itu konsekuensi kan. Nah kalau hukuman bentuknya fisik, misalnya keliling lapangan, tegak di depan kelas, itu termasuk hukuman. Jadi itu yang sering kita lakukan Ibu-ibu. Nah maka dari itu dengan adanya seminar ini, saya harapkan nanti guru-guru di sini menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Di sini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nih, sebelum ke sana kita harus paham dulu. Nah, saya tanya lagi Ibu, 5 posisi kontrol guru. Coba, di mana posisi kontrol ibu-ibu sekarang yang sering dilaksanakan? Apa sebagai penghukum, apa pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Banyak. Posisi yang mana yang sering kita lakukan? Yang pertama jujur saja sebagai penghukum. Kalau anak SD biasanya sebagai teman, pasti sebagai teman. Tolong ibu ya nak, nanti kelas kita kotor, itu sebenarnya posisi kita sebagai teman. Kalau sebagai penghukum biasa kalau kita lagi marah-marah, nggak buat tugas kamu ya, nah itu sebagai penghukum sebenarnya. Pembuat rasa bersalah misal kayak ini. Nah kan gara-gara kamu udah buat ini, kawan-kawan yang lain nggak belajar, itu sebenarnya pembuat merasa bersalah. Pemantau itu misalnya kalau kita lagi lihat anak usaha tugas, nah ada buat tuh, ibu dari sini kan, itu kamu tidak buat, itu sebagai pemantau. Sebenarnya yang terbaik itu guru itu diposisikan sebagai manajer. Kita sebagai manajer atau memfasilitasi kebutuhan anak. Kita tidak boleh sebenarnya dalam yang 4 ini boleh saja dilakukan, tapi yang paling tepat itu sebagai manajer. Kita sebagai fasilitator, apalagi di kurikulum merdeka, kita memerdekakan anak dalam segi apapun. Kita mendidik, menuntun sesuai kodrat anak dan kodrat zaman anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan kodratnya kita zaman dahulu kepada kodrat mereka, karena kebutuhan mereka dengan keinginan mereka itu berbeda. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nih yang penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam, itu penghukum. Membuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, itu menimbulkan
mental mereka bahwasanya oh aku ini salah gitu ya. Kemudian yang teman, ayo dong, nah itu kan, tolong ibu nak, itu sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Selalu cara kamu beli atribut di koperasi, jangan diulangi lagi. Nah ini yang terakhir, ini yang penting. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi anak tuh dikondisikan bahwasan mereka akan sadar dengan sendirinya apa yang mereka perbuat itu salah. Nah sekarang coba kita jawab sama-sama. Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrol apa? Yang atas dulu deh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya sebagai posisi bersalah. Iya benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nih, dia yang kayak gitu ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Nah, itu dulu deh. Ini Mbak. Nah, yang pertama tadi saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisinya di mana? Ada yang coba. Yang apa? 5 kontrol ya. Nah. Nih, dia yang kayak gitu ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Nah, itu dulu deh. Ini Mbak. Nah, yang pertama tadi saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisinya di mana? Ada yang coba. Yang apa? 5 kontrol ya. Nah, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Di mana posisi kontrolnya, Ibu? Pemantau. Benar. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Ya, benar. Nah, paham ya Bu ya. Jadi kalau kita sebenarnya paling tepat itu kita sebagai manajer. Anak tidak dituntut, anak tidak ditekan di sana Ibu. Dia menyadari kesalahan sendiri. Nah, untuk kita sampai di sana, kita harus melakukan awal sekalinya itu melakukan keyakinan kelas. Ada yang sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya? Sudah semuanya? Sudah, alhamdulillah. Ya, dengan keyakinan kelas inilah anak akan dengan sendirinya kembali kepada posisi terbaiknya. Mengapa? Karena keyakinan kelas lebih membudaya positif daripada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sebenarnya kita yang menentukan sebagai guru, bukan anak. Tapi kalau keyakinan kelas itu, nah tuh, kita bersama-sama dengan anak dan disepakati dengan anak. Nih kan sesuai dengan kondisi kelas, sekolah sehingga mudah diterapkan, semua warga kelas terlibat. Kalau awalnya peraturan kelas itu didominasi oleh peraturan kita. Misalnya jangan tidak buat PR itu misalkan cobalah dengan kata-kata yang lebih positif, misalnya rajin membuat tugas gitu kan, lebih enak, lebih disepakati oleh anak-anak. Nah, contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas sebenarnya videonya lo Mbak kirim ya. Kalau di HP Mbak, buka YouTube Mbak deh. Ada coba ya. Ada di depan deh ya. Penerapan keyakinan kelas. Kita lihat videonya ya Bu ya. Di HP tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu saya contohkan saja Ibu ya. Gini, misalnya bersama-sama di awal pembelajaran kita bersama-sama dengan siswa duduk bersama-sama, kemudian kita sampaikan dulu bentuk peraturan-peraturan yang ada di sekolah terutama, kemudian peraturan-peraturan yang seharusnya yang apa yang buat bisa kelas itu nyaman.
Kemudian setelah peraturan-peraturan itu bersama-sama kita atur, kemudian kita berikan kopelan kertas. Kalau saya di kelas, kopelan kertas petak-petak gitu Bu, ya notif-notif gitu, yang bisa ditempel di papan tulis. Nah kita sebarkan ke anak. Kita buat pertanyaan. Nah kalau saya di kelas, saya bedakan dua, hak dan kewajiban. Jadi, apa sih hak kamu yang kalian inginkan di kelas ini? Dan kewajiban apa sih yang harusnya kalian lakukan di kelas ini? Jadi mereka tulis Bu, tulis satu aja, tulis nanti sudah saya tempel, masukkan di hak-hak, di kewajiban-kewajiban. Kalau saya gitu. Kemudian anak-anak sudah tempel, kita rangkum sama-sama. Apa sih keinginan anak yang didominasi di sana? Setelah kita susun, kita buat kalimat positifnya. Kalau saya misalnya tidak boleh telat, anak nulis itu pasti kan. Nah berarti kita tulis ya Pak, kata-kata positifnya. Kalau tidak boleh telat, berarti taat atau tepat waktu, gitu Bu. Jadi sudah selesai, kita susun kesepakatannya. Tidak Bu, nggak usah banyak-banyak Bu, 6 atau 7 keyakinan gitu. Kemudian disepakati dengan, kalau saya dibubuhi tanda tangan anak, karena anak saya kelas tinggi. Jadi saya tanda tangani, kemudian setelah selesai saya buat rapi, saya print. Nah jadilah keyakinan kelas yang akan disepakati anak-anak. Kemudian, nah segitiga restitusi, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog. Nah jadilah keyakinan kelas yang akan disepakati anak-anak. Kemudian, nah segitiga restitusi, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 bagian atau 3 tahap. Yang pertama, validasi, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Masuk menstabilisasikan identitas. Maksudnya di sini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di mana kita awal misalnya anak-anak salah nih, kita langsung jangan, oh kok ini salah ya, nggak boleh cek itu. Kita harus menstabilisasi identitas kemudian dulu. Pertama, oh nak berbuat sepeda apa nak sini. Ibu juga pernah loh cek itu nak waktu sekolah, tapi ibu udah ulang lagi. Nah itu termasuk menstabilisasi identitas. Maksudnya tuh dia jangan sampai, oh aku ini salah, aku dewek yang salah, aku dewek yang berbuat kayak ini kayak gitu. Jadi kita di sini menstabilkan identitas nih, kita kestabilkan dulu apa yang dirasa oleh anak dalam dirinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita jangan taunya dia salah baik. Kita tanya dulu Bu, kenapa sih kamu melakukan hal ini? Pasti dia punya ada alasan. Misalnya anak telat, jangan kita langsung ngomong, oh kau telat ya, udah anti waktu. Dodok dulu anaknya, kita stabilkan identitasnya dulu. Oh ibu pernah juga nak telat dulu sekolah. Terus lagi lanjut lagi kan sampai tindakannya salah. Ngapa nak pacak telat? Nah kita tanya dulu, pasti dia punya alasan. Oh ibu aku dulu naruh dasi, jadi aku cari dasi dulu. Oh cari dasi. Nah ngapa dari siapa, dari mana? Nah dari situ Bu, kita validasi dulu tindakan yang salahnya. Kemudian balik lagi. Nah ini pentingnya keyakinan kelas Ibu. Di sinilah letaknya. Nanti anak tuh akan merasa bahwasanya hal yang mereka lakukan itu salah. Dengan sendirinya, tanpa kita paksa, tanpa kita bimbing, tanpa kita apapun, kita tinggal tanyakan. Masih ingat gak keyakinan kelas yang kita buat nak pada awal pelajaran? Pasti mikir dianya. Oh iya Bu, masih ingat aku baik coba. Misalnya telat tadi kan, tepat waktu Bu. Nah, berarti tindakan kamu tadi yang telat tadi termasuk salah gak nak? Iya salah Bu. Pasti dia ngomong deh, iya Bu tindakan aku salah, aku telat. Berarti tidak sesuai dengan keyakinan kita. Nah ya iya Bu. Nah kita giring lagi. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan nak? Oh aku harusnya malam Bu. Nyiapinnya katanya dasinya biar tidak telat lagi. Nah disitulah letaknya bagusnya segitiga restitusi. Kita tidak menghukum, kita tidak memberikan konsekuensi, kita tidak merusak mental anak, namun kita menggiring dengan sesuatu hal yang lebih baik. Nah ini contoh penerapannya. Apa
Ini video penerapannya ya Bu ya, yang buat. Kasus pertama, Mira Hilda terlambat masuk ke sekolah karena tidak mempersiapkan perlengkapan lebih awal di rumah atau di malam hari sebelum tidur, sehingga di pagi hari membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siap berangkat sekolah. Bisa disimak ya Ibu-Ibu. Berikut adalah contoh penerapan penyelesaian permasalahan dengan segitiga restitusi pada permasalahan Mira. Bila tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Tadi datang terlambat. Menurut Mira tentang kesalahan bukan? Iya, kesalahan. Tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Ya Wiraya, kita selesaikan ya permasalahannya bersama-sama ya. Baiklah. Ibu rasa dia punya alasan kenapa bisa datang ke sini. Oh, mencari dasi. Iya, kenapa tidak dipersiapkan waktunya? Tidak, atau sudah disiapkan oleh ibunya ya? Dia harus lebih mandiri. Ya, mempersiapkan peralatan sekolahnya sendiri karena sudah kelas tinggi. Jadi setiap malam hari, Mira persiapkan peralatan sekolah untuk besok, dari baju, dasi, buku-buku, sehingga semuanya bisa digunakan pada saat pagi hari. Ya, Mira ya. Mira masih juga ingat tidak keyakinan yang kita buat sewaktu awal tahun untuk besok, dari baju, dasi, buku-buku, sehingga semuanya bisa digunakan pada saat pagi hari. Ya, Mira ya. Mira masih juga ingat tidak keyakinan yang kita buat sewaktu awal sekolah masih ingat tidak keyakinannya? Masih ingat apa saja? Tidak telah terus peduli, kemudian iya piket kelas, kemudian iya masih ingat. Berarti keyakinannya kita buat itu terus kita kabur tidak? Lihat lagi. Iya, kita kabur jadi tidak datang orang. Sekarang Mira, apa yang harus dilakukan Mira setelah ini agar keyakinan itu bisa dijalani? Apa yang harus kita lakukan? Membuat, ya, terus kemudian membuat siap, ya, alat sekolah, di mana dan bisa dipakai di pagi-pagi dengan mudah. Selamat ya Mira ya. Ya, terima kasih ya Mira. Biasanya jangan telat lagi ya. Malamnya dipersiapkan ya nak ya. Mira boleh kembali siap. Tanggapan siswa setelah Mira diskusi dengan cara penerapan segitiga restitusi. Ini tanggapan anak setelah melaksanakan restitusi dengan kita, apa yang dirasakan? Perkenalkan, nama saya Mira Yuda dari kelas 4A SD Negeri 15 Surabaya. Terima kasih Bu Fitri, senang sekali berdiskusi tentang permasalahan Mira yang terlambat masuk sekolah. Mira akan lebih baik ke depannya. Mira akan mempersiapkan alat sekolah biar Contoh kasus. Baiklah Ibu, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Bagaimana menurut ibu-ibu? Apakah ada perbedaan di mana kita menyelesaikan permasalahan dengan cara menghukum, konsekuensi, ataupun rasa bersalah dengan segitiga restitusi? Apakah ada perbedaan ibu-ibu? Ada. Bisa disampaikan Ibu?
hukuman tadi dengan hukuman segitiga restitusi. Di situ pendekatan kita dengan anak kelihatan lebih nampak, terus lagi keakraban itu timbul dengan sendirinya, timbul dari diri kita dan anak itu lebih dekat. Kalau hukuman tadi, hukuman itu sepihak, ibaratnya kita langsung menuduh ke ibu-ibu semua. Tadi kan sudah kita lihat dari penjelasan Ibu Fitri tadi, jelas berbeda antara hukuman dengan hukuman yang berbentuk restitusi. Di sini kalau hukuman secara restitusi tadi, itu secara pendekatan dengan anak itu kelihatan lebih akrab, terus kejiwaannya itu kita bisa lihat langsung, secara langsung. Tapi kalau hukuman itu sifatnya langsung, seolah-olah kita itu menghakimi atau membunuh anak. Nah, itu bedanya kalau menurut penjelasan dari yang sudah kita lihat dari yang dijelaskan oleh Ibu Fitri. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Ibu Yuli. Benar sekali Ibu, segitiga restitusi sebenarnya gampang sekali dilakukan, namun kita tidak sadar bagaimana cara yang dilakukan. Sebenarnya sih anak-anak, apalagi ngajar kelas rendah, sebenarnya ini pernah dilakukan, sering dilakukan. Tapi terkadang karena bentuk emosional kita yang berlebih, apalagi jiwa-jiwa muda ini Bu ya, jadi belum bisa mengontrol. Nah, itulah pentingnya kita belajar posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, tadi ada yang wujud merasa bersalah. Namun yang terbaik adalah sebagai manajer. Baiklah ibu-ibu, dengan pendapat Ibu Yuli tadi, maka berakhir juga penyampaian materi saya tentang budaya positif, di mana hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Menurut penjelasan dari yang sudah kita lihat dari yang dijelaskan oleh Ibu Fitri, itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Ibu Yuli. Benar sekali Ibu, segitiga restitusi sebenarnya gampang sekali dilakukan, namun kita tidak sadar bagaimana cara yang dilakukan. Sebenarnya sih anak-anak, apalagi ngajar kelas rendah, sebenarnya ini pernah dilakukan, sering dilakukan. Tapi terkadang karena bentuk emosional kita yang berlebih, apalagi jiwa-jiwa muda ini Bu ya, jadi belum bisa mengontrol. Nah, itulah pentingnya kita belajar posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, tadi ada yang wujud merasa bersalah. Namun yang terbaik adalah sebagai manajer. Baiklah ibu-ibu, dengan pendapat Ibu Yuli tadi, maka berakhir juga penyampaian materi saya tentang budaya positif, di mana hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Baiklah ibu-ibu, selesai dengan pematerian ini, saya akan menyebarkan observasi atau kertas lembaran untuk ibu-ibu menulis refleksi atau apa yang ibu dapatkan dan apa yang ibu rasakan setelah mendapatkan pemateri tentang budaya positif.
Baik Ibu, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kehilapan dalam penjelasan materi tentang budaya positif. Saya harap semoga dapat bermanfaat bagi Ibu di kelas dan sekolah kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi Bu, apa yang didapat, apa yang dirasa, apa yang dijalani selama dapat materi ini. Terus ya, masih ada lain. Oh gitu. Nama apa lagi? Nama sama guru kelas berapa? Aku kan cobain dia katanya kita ada nak kuliah tadi. Hobi apa? Apa? Nama nih Pak Puyuk nih terus dulu kelas berapa? Apa dia yang ngepel dari tadi tak perhatikan dah. Segitiga restitusi. Dah. Terima kasih atas refleksinya Ibu-Ibu, atas waktunya juga. Dengan berakhirnya refleksi ini, maka kita akan tutup kegiatan seminar kita pada hari ini dengan mengucap lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa keyakinan kelas? Tidak tahu. Keyakinan kelas adalah keyakinan-keyakinan yang kita buat bersama untuk dipatuhi agar kelas kita aman, tentram, nyaman saat proses pembelajaran. Bagaimana caranya? Nanti kalian semuanya akan membuat satu keyakinan yang kalian inginkan yang akan hadir di kelas kita. Ibu contohkan misalnya tidak boleh berkelahi, misalnya boleh kalian tuliskan tidak boleh berkelahi, berarti tidak boleh berkelahi kalian tulis di nanti Ibu bagikan pada lembaran kertas putih ini. Satu keyakinan, ada kewajiban, ada hak. Kewajiban itu apa nak? Yang harus kita lakukan, sedangkan hak yang akan kita dapatkan. Bisa tadi kata Ibu contohkan tadi tidak boleh berkelahi, berarti kamu tulis tidak boleh berkelahi. Di mana diletakkan? Di kewajiban.
Boleh, berarti kamu inginkan hak berarti. Boleh. Jadi kamu tuliskan satu lembar, satu kewajiban, satu hak. Setiap orang menulis satu lembar, jadi bagikan 2 lembar. Satu untuk menuliskan kewajiban, satu untuk menuliskan hak. Ya, paham? Paham ya nak ya? Nah sekarang ibu mulai bagikan. Nah, tulis nah, lembar pertama untuk hak, lembar kedua untuk kewajiban. Hanya satu keyakinan ya nak. Satu aja. Satu hak dan satu kewajiban. Yuk. Boleh dituliskan langsung. Kurang ya? Kurang ini. Nah. Ya boleh ditulis ya. Ya, mulai ditulis. Yang sudah dapat mulai ditulis. Yang sudah dapat mulai ditulis. Boleh stop dulu kan? Satu kewajiban, satu hak ya. Lembar pertama satu kewajiban, satu hak. Nah, boleh dituliskan. Satu hak dan satu kewajiban. Ada yang belum dapat? Satu ya, satu hak dan satu kewajiban untuk keyakinan kita ya. Oke, jangan ini dipikirkan dulu apa sih yang kalian inginkan yang ada di kelas kita ini apa? Satu ya, satu keyakinan. Yang sudah boleh maju ke depan kita langsung tempel. Ayo, siapa yang sudah? Kita. Oke, sudah gini. Sini, yang sudah. Sudah di situ, woy. Lagi nanti kita bacakan. Nih, ya. Ini yang mana nih? Sini. Gantian ya. Jangan rame-rame ya, jangan rame-rame. Sini anjar sini belakang sini aja. Ya, ucapnya dong. Jangan. Biasa.
Angel lagi, kasih ke Angel. Ya. Bisa dah, ya. Yuk, Fikri. Ya, jadi kalian tadi sudah tulis satu keyakinan yang kalian inginkan di kelas dan kemudian kalian tempelkan pada bagian ini. Sudah ibu pilahkan mana yang kewajiban dimasukkan dalam kewajiban, mana yang dimasukkan dalam hak. Yang ditempel di sini kenapa sedikit? Karena disesuaikan pada yang kalian inginkan. Ternyata yang kalian inginkan ada yang sama. Ini sudah ibu satukan mana yang kalian inginkan, ada di bagian kewajiban, ada yang di bagian yang kalian inginkan atau hak kalian di kelas. Dah, yuk kita rumuskan bersama-sama yuk. Yuk sama-sama, berarti apa ini keyakinan yang pertama sekali? Coba lihat di sini dulu, kita baca. Tidak berkelahi. Berarti di sini apa? Kalau tidak berkelahi, supaya tidak berkelahi kita ngapain di kelas? Supaya tidak berkelahi, saling menghargai dan saling menghormati. Yang pertama berarti saling menghormati. Apalagi coba kita lihat di sini. Nih, yang tidak membuli itu termasuk saling menghormati ya, supaya tidak ada bully di kelas kita. Tindakan bully berarti kita saling menghormati dan menghargai sesama teman. Terus apa lagi nih? Ada piket kelas wajib. Nah berarti di sini kita sini apa? Setiap siswa wajib piket kelas. Kemudian ada apa lagi tuh? Lihat kita lebih banyak tadi ya. Tidak ada pertengkaran, masuk juga tidak boleh. Piket bersama. Terus, nah tidak boleh telat ke sekolah berarti apa? Tempat waktu. Berarti keyakinannya berarti tempat waktu. Kemudian apa lagi yang bisa kita tambahkan? Coba lihat ke sini lagi yang bagian A. Ya, datang tepat waktu, belajar dengan fokus. Nah, berarti di sini kakak kita tahu berarti tertib sama belajar. Tertib saat belajar. Coba apa lagi coba? Lihat lagi yang kita satukan saja yang sama-sama juga. Apa lagi nih? Nah, ini ada nih, tidak boleh, maksudnya tidak boleh tidak buat surat apa berarti? Wajib membuat surat saat tidak bisa sekolah. Wajib membuat surat saat tidak bisa masuk sekolah. Apa lagi coba? Ini apa nak? Nih lihat nih saling
makan, tidak boleh tidak buat tugas. Itu termasuk dalam tertib saat belajar. Wajib membuat surat saat tidak bisa masuk sekolah. Itu sudah kita sepakati. Berarti tidak ada yang apa lagi di kelas. Terus kemudian gotong royong. Nah, kita proses ininya, persetujuannya lagi. Sudah sepakat belum ini keyakinannya? Sepakat? Nah, dan kita mulai dari Fikri ya. Buat tanda sini, Fikri. Ini Fikri. Nih. Buat nama langsung pakai tangan. Buat nama pakai tangan. Tanda tangan. Di dekat namu lah tanda tangan. Ya, Angel. Angel. Ya. Buat pena aja. Buat nama tanda tangannya. Ya, nama. Angel. Ya, tanda tangan. Ya. Terus Zaki. Ayo Zaki. Sini Zaki. Ya, sebelahnya. Sama. Stop dulu. Sudah. Sekarang kalian tadi kan sudah menyetujui 6 keyakinan yang kita telah buat bersama. Coba baca dulu keyakinan kelas kita ada 6. Yang pertama, saling menghargai atau menghormati. Yang kedua, setiap siswa wajib pikir. Yang ketiga, tepat waktu dalam hal apapun, tepat waktu. 4, tertib saat belajar. Dan kelima, wajib membuat surat ketika tidak bisa masuk sekolah. Yang terakhir, atau kerjaan sama di kelas ya nak ya. Nah, jadi ini sudah kita sepakati bersama-sama keyakinan ini. Dan ibu juga ikut tanda tangan di sini. Berarti 6 keyakinan ini sudah kita jalani mulai besok dan seterusnya supaya kelas kita menjadi nyaman dan tertib. Bisa nak biar keyakinan kelas ini dijalankan? Bisa, insya Allah. Nah, jadi nanti ibu ketik bagus lagi kembali, kemudian kita tempelkan di dinding kelas kita. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.